Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salo Karimah Mukliso dengan NIM 40222311010 dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, akan mempresentasikan materi yang berjudul Teori Humanistik dari mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran. Teori humanistik menjelaskan bahwa salah satu pendekatan dalam psikologi pendidikan yang menekankan pentingnya potensi manusia, kebebasan individu, dan perkembangan diri secara holistik. Fokus utama teori ini adalah pengalaman yang subjektif, harga diri, dan motivasi siswa dengan tujuan untuk membantu mereka mencapai aktualisasi diri dan menjadi individu yang utuh. Teori ini mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20 sebagai respon terhadap pendekatan behaviorisme dan psikoanalisis yang dianggap terlalu deterministik. Para ahli humanistik seperti Abraham Maslow dan Carl Rogers berpendapat bahwa manusia memiliki keinginan bawaan untuk tumbuh dan mencapai potensi penuh mereka. Menurut Maslow, teori humanistik ya berarti itu adalah hierarki kebutuhan. Dan menurut Rogers, prosesnya itu dijalani dengan dimulai dari diri sendiri, lalu konsep, dan yang terakhir adalah actualizing tendency. Teori humanistik menganggap belajar bukan hanya untuk proses memperoleh informasi, tetapi juga bagian dari perkembangan pribadi. Proses belajar harus mencakup aspek emosional, kognitif, dan sosial untuk siswa bukan hanya dari akademik. Kunci teori humanistik dibagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah aktualisasi diri, yang berarti pencapaian tertinggi dalam hierarki kebutuhan Maslow, individu yang menyadari potensi diri mereka. Pada pembelajaran ini, guru harus mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan dan minat mereka, juga mau berani dalam bereksperimen. Dan yang kedua, student-centered learning, yang berarti fokus kepada siswa sebagai pusat dari proses belajar. Pendekatan ini berusaha memahami kebutuhan siswa, motivasi dan juga minat siswa, serta memberikan mereka otonomi dalam pembelajaran. Menurut Rogers, guru berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai pengendali. Kunci teori humanistik yang ketiga itu adalah motivasi intrinsik, yang berarti keinginan internal untuk belajar dan tumbuh, dibanding memotivasi ekstrinsik seperti memberi hadiah atau memberi hukuman karena lebih sesuai dengan kebutuhan pribadi siswa. Lalu, kunci teori yang keempat itu adalah perkembangan emosional dan sosial. Lingkungan belajar yang mendukung secara emosional akan membantu siswa untuk merasa diterima, dan guru harus bisa menciptakan suasana yang membuat siswa dapat merasa lepas dari tekanan dan juga ketakutan, sehingga siswa dapat merasa lebih nyaman. Lalu, kunci teori humanistik yang terakhir itu adalah lifelong learning, yang berarti itu melibatkan pertumbuhan pribadi dan sosial yang berkelanjutan, mencakup pembelajaran dari pengalaman hidup siswa seperti interaksi sosial dan eksplorasi mandiri. Aplikasi teori humanistik juga dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu adalah pembelajaran aktif dan kolaboratif, yang berarti guru yang menerapkan teori humanistik lebih sering menggunakan pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk belajar secara aktif, melalui diskusi kelompok, proyek, dan juga seperti melakukan simulasi. Siswa didorong untuk beradaptasi aktif dalam proses pembelajaran, seperti berpendapat dan juga bekerja sama untuk memecahkan masalah. Yang kedua, itu adalah pembelajaran yang menghargai kebutuhan siswa, yang berarti menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan dan juga kepribadian siswa, memberikan fleksibilitas dalam memilih tugas, lalu menyediakan berbagai gaya belajar, dan juga memperhatikan kebutuhan khusus siswa yang memiliki hambatan dalam emosional. Aplikasi teori humanistik yang ketiga itu adalah evaluasi yang humanistik, yang berarti menyarankan untuk menggunakan metode evaluasi yang lebih menyeluruh, seperti penilaian diri, portofolio, atau refleksi diri. Lalu, yang keempat, itu adalah lingkungan belajar yang mendukung, seperti guru yang harus menciptakan lingkungan belajar yang ramah, terbuka, dan juga suportif. Hal ini melibatkan pengakuan terhadap perasaan siswa untuk membangun hubungan yang saling menghormati dan menyediakan ruang untuk siswa berekspresi. Lalu, aplikasi teori humanistik yang kelima itu adalah penting kreativitas dan juga ekspresi diri, yang berarti guru harus memberikan kebebasan kepada siswa untuk berekspresi agar dapat mandiri dan juga inovatif. Beberapa tantangan yang akan dihadapi guru untuk menjalankan teori humanistik itu adalah yang pertama, terlalu idealitas. Beberapa berpendapat bahwa teori humanistik ini mungkin terlalu idealistik, dikarenakan seperti di sekolah, tekanan untuk memenuhi standar akademik dan juga kinerja siswa itu membuat pendekatan yang berfokus
pada individu itu sulit untuk dijalankan. Lalu yang kedua, kurangnya struktur dalam pembelajaran. Pendekatan humanistik yang fleksibel dianggap kurang untuk memberikan arahan yang jelas kepada siswa. Dan yang terakhir, tidak sesuai dengan sistem tradisional. Beberapa penerapan evaluasi humanistik seperti refleksi diri, penilaian portofolio juga dapat bertentangan dengan sistem tradisional yang lebih mengutamakan angka. Terdapat juga beberapa kritik terhadap teori humanistik. Yang pertama, meningkatkan motivasi intrinsik karena pembelajaran itu didasarkan pada minat dan kebutuhan siswa. Mereka lebih termotivasi untuk belajar karena alasan internal, bukan untuk sekedar mendapatkan nilai. Lalu yang kedua, pengembangan potensi diri. Teori humanistik memungkinkan setiap siswa untuk mengembangkan potensi penuh mereka, bukan hanya dalam aspek akademis, tetapi juga dalam pengembangan karakter dan juga keterampilan sosial, pembelajaran yang lebih bermakna. Karena siswa dilibatkan dalam proses pembelajaran secara aktif dan berdasarkan minat mereka, maka hasil belajar juga akan lebih mendalam dan juga berkesan untuk para siswa. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa. Dengan adanya dukungan emosional dari guru dan kesempatan siswa dapat menjadi lebih percaya diri dalam belajar dan juga berkembang. Kesimpulan yang dapat saya berikan itu adalah teori humanistik dalam pembelajaran menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan juga personal dibandingkan dengan teori lain yang lebih berfokus pada hal atau perilaku siswa. Lalu, teori humanistik juga menempatkan kebutuhan, minat, dan juga potensi siswa sebagai pusat proses pembelajaran, memberi ruang bagi pengembangan pribadi yang lebih luas dan juga mendalam, meskipun ada tantangan dalam penerapannya, terutama dalam sistem pendidikan yang berstruktur. Pendekatan humanistik juga sangat memberikan motivasi, kreativitas, dan juga pengembangan emosional bagi siswa. Sekian pemaparan materi yang berjudul teori humanistik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.